Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur semua. Selamat berakhir pekan, selamat liburan, happy weekend, happy holiday bersama keluarga tercinta. Tetap hati-hati, safety driving, karena cuaca sedang tidak menentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua, selalu sehat jasmani rohani, amin ya rabbal alamin. Masih menarik ya, tidak bosan-bosannya ya, untuk selalu membahas terkait fenomena mafia tanah yang terjadi di Brebes dan Tegal. Untuk siang ini saya akan mengupas tuntas terkait mafia tanah yang terjadi di Brebes. Ada apa dengan Brebes? Kok bisa dengan semudah itu memberikan rekomendasi 4.000 hektar kawasan industri di Brebes untuk dirubah alih fungsi lahannya menjadi industri di 2023 kemarin. Yang ini dari hasil pansusnya di Brebes sudah disetujui Provinsi Jawa Tengah. Jadi ternyata di 2023 kemarin sudah bertemu, yaitu owner dari PT Berkat Putih Abadi, Bapak Martin Jevaya, didampingi oknum notaris atau BPAT Brebes yang melakukan pemberkasan, didampingi Bapak Nur, yaitu ini konsultan dari perusahaan PT Berkat Putih Abadi, bertemu dengan Bapak Sekda Brebes waktu itu, Bapak Joko Gunawan. Apa yang dibicarakan saya tidak tahu, kami tidak mengetahui, namun beberapa saat dari pertemuan tersebut terbentuklah pansus untuk alih fungsi lahannya yang diketuai oleh Bapak Heri Fitriansah, dan di situ Pak Joko Gunawan sebagai sekda waktu itu. Hasil dari pansus tersebut adalah berubahnya alih fungsi lahan di Brebes, yaitu dalam peta nanti tak tunjukkan ya, dalam warna merah itu adalah zona industri, sudah berubah zona industri sebanyak 4.000 hektar, tersebar ya, ada sebagian di Pantura, ada sebagian di Selatri, ada sebagian di Pejagan. Namun yang paling banyak dari 4.000 tersebut adalah 3.000 sendiri dikuasai oleh BPA, yaitu pesanan dari BPA. Itu 3.000 hektar pol nyampe Malahayu, di dalam peta tak tandai yang di tengah, lingkaran warna hijau di peta, itu adalah milik BPA. Luar biasa sekali di situ. Nah, apakah ini melalui hal yang alami, melalui hal dengan kajian teknis yang sebenarnya? Itu luas loh, Brebes loh. Dalam peta bisa ditunjukkan warna hijau itu adalah lahan produktif, lahan kuning adalah untuk perumahan, boleh untuk perumahan. Dia lahan pertanian kering, namun boleh untuk perumahan. Iya, boleh untuk perumahan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang hijau adalah lahan sawah yang dilindungi LSD. Yang merah marun itu adalah lahan industri. Yang merah itu yang sedang diajukan. Lebih ke di sini adalah titipan. Ini adalah titipan dari investor-investor, dititipkan, karena dengan adanya titipan berarti ada biaya titipan ya. Patut diduga di situ adanya gratifikasi, sedangkan gratifikasi tidak lepas dari di sini dinyatakan adalah pemberian suap. Nah, kalau memang di sini tidak terjadi seperti itu, terjadi alami, saya yakin nggak akan semudah itu Pemda Brebes memberikan rekomendasi 4.000 hektar lahan industri ya. Itulah luar biasanya di Brebes seperti itu. Lalu setelah rekomendasi ini keluar dari Brebes Kabupaten, diarahkan kemana? Yaitu diangkat ke provinsi. Dalam hal ini provinsi sesuai informasinya sudah menyatakan setuju terkait apa yang disodorkan dengan Pemda Brebes, dan saya yakin antara Pemda Brebes dengan Pemprov Jateng di situ sudah satu alur, satu rel. Tinggal di Kementerian ATR BPN tentu lagi kasakusuk sekarang untuk meloloskannya seperti apa. Karena uang yang bergulir itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Melibatkan siapa saja di sini di Brebes kok bisa muncul rekomendasi segitu luas lahan industri dengan kajian lingkungan yang tidak jelas di situ. Ini pernyataan terbuka untuk
BPN Brebes, Dinas DM PTSP, PSDA Taru, dan Pak Sekda Joko, Pak Joko waktu itu, yang sekarang Bapak PJ Bupati, juga Pak Heri Fitriansyah. Jadi ini terbuka ya, surat terbuka. Pak Heri Fitriansyah waktu itu sebagai Ketua Pansus ya, sebagai Ketua Pansus. Jadi ini pernyataan terbuka, apakah benar yang terjadi itu seperti itu? Karena ini adalah opini publik, ini menyangkut terkait masyarakat Brebes secara luas, menyangkut kepada masyarakat Brebes hal baik atau buruk. Kan seperti itu, dari keputusan-keputusan panjenengan semua. Para wakil rakyat adalah wakil dari kami masyarakat kecil yang harusnya memberikan pengayoman, memberikan sambung suara dari kami masyarakat untuk menolak atau mengiyakan itu dari panjenengan-panjenengan semua. Dan resiko-resiko dari apa yang jenengan ucapkan, dari jenengan apa yang jenengan tanda tangani di meja tersebut itu adalah nasib kami para masyarakat kecil. Jadi terkait pemberkasan, kami garis bawahi bahwasannya pemberkasannya tidak benar, karena dari ribuan hektar itu diatasnamakan menjadi semua PT Berkat Putih Abadi, semua karyawan PT Berkat Putih Abadi. Jelas itu melanggar aturan Undang-Undang Agraria. Lalu setelah saya gembar-gemborkan dan saya garis bawahi terkait ketidakbenaran pembelian lahan, pemberkasan, dan ketidakbenarannya tujuan pembelian lahan di sini, terjadilah narasi yang berbeda. Yaitu melalui sambungan telepon, Bapak PJ Bupati Pak Joko menyatakan sudah memerintahkan Ketua BPN, yaitu Pak siapa lupa saya, sudah memerintahkan Pak Ketua BPN Pak Siamto, yang di situ Pak Siamto menyatakan bahwasannya sedang diurus untuk SHGB-nya, HGU-nya, HGB ke HGB. SHGB-nya sedang diurus, yaitu ke PT Victoria. Kita tahu PT Victoria adalah PT-nya Pak Martin sendiri, yaitu sama satu owner dengan PT Berkat Putih Abadi. Itu yang digembar-gemborkan itu untuk peternakan sapi perah. Peternakan sapi perah itu ternyata itu punya Pak Martin sendiri. PT-PT-nya itu masih sama, milik Pak Martin Zivaya ya. Jadi antara PT Berkat Putih Abadi dengan PT Victory and Glorious Grower Indonesia adalah milik Pak Martin. Jadi Kepala BPN menyatakan sekarang sedang dalam proses untuk HGU, HGB-nya ke PT Victory and Glorious Grower Indonesia, yang itu adalah bergerak di bidang peternakan sapi perah di sini. Jadi kita dibodohi ternyata, sedulur semua. Ya, ketika saya menanyakan terkait kenapa pembelian lahan di situ dialih-namakan menjadi ke seluruh karyawan PT BPA, itu berarti pribadi dan perseorangan dan melanggar Undang-Undang Agraria, Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2016 pasal 3 ayat 3 terkait batas kepemilikan lahan. Setelah narasi itu tak kembangkan dan saya garis bawahi di sini, berkembanglah plan lain, yaitu sedang diajukan ke HGU, HGB, HGU-nya ke PT Gloria tadi, Victory and Glorious Grower Indonesia, yang di sini pemiliknya sama seperti Pak Martin. Sedangkan PT Victory Glorious Grower ini tidak pernah transaksi dengan para petani. Yang transaksi adalah PT Berkat Putih Abadi. Artinya mereka transaksi itu dari mereka ke mereka, dari para petani ke mereka lagi di situ. Ini apa? Apa maksud dari BPN di sini kok seperti ini? Jadi ini terbuka ya untuk BPN Brebes, untuk Pak Heri Fitriansyah waktu itu sebagai Ketua Pansus, dan juga untuk Pak Sekda Joko Gunawan waktu itu sebagai Sekda, untuk diberikan penjelasan ke masyarakat seperti apa biar masyarakat tidak merasa ditipu, Pak, biar masyarakat tidak merasa bahwasannya zona industri Brebes di sini ditutup-tutupi, yang transparan, yang terbuka. Kalau benar ya benar, kalau salah ya disalahkan, tidak apa-apa. Dan dengan gampangnya pemerintah Provinsi Jateng
meng-ACC, menyetujui 4.000 hektar kawasan industri Brebes yang tersebar. 3.000 diantaranya dikuasai oleh PT Berkat Putih Abadi. Sudah mengantongi rekomendasi untuk zona industri seluas 3.000 hektar untuk PT Berkat Putih Abadi. Pantes ngotot sekali di sini kan seperti itu. Jadi seperti apapun BPN akan menutupi seolah-olah pemberkasan adalah baik-baik saja di sini, tetap saja di sini itu akan muncul kesalahannya. Karena apa? Dari para ribuan petani tersebut, kalau memang di sini itu dibeli oleh PT Berkat Putih Abadi, harusnya HGU-nya adalah PT Berkat Putih Abadi. Bukan kok lalu munculnya malah PT Victory and Glorious Grower Indonesia yang sedang diurus kepengurusannya menjadi HGU. Perlu kita ketahui bahwasanya SHGB atas nama perusahaan itu boleh asal tanah tersebut diubah statusnya menjadi hak guna bangunan. Berarti SHGB boleh dilakukan ya. 3.000 diantaranya dikuasai oleh PT Berkat Putih Abadi. Sudah mengantongi rekomendasi untuk zona industri seluas 3.000 hektar untuk PT Berkat Putih Abadi. Pantes ngotot sekali di sini kan seperti itu. Jadi seperti apapun BPN akan menutupi seolah-olah pemberkasan adalah baik-baik saja di sini, tetap saja di sini itu akan muncul kesalahannya. Karena apa? Dari para ribuan petani tersebut, kalau memang di sini itu dibeli oleh PT Berkat Putih Abadi, harusnya HGU-nya adalah PT Berkat Putih Abadi. Bukan kok lalu munculnya malah PT Victory and Glorious Grower Indonesia yang sedang diurus kepengurusannya menjadi HGU. Perlu kita ketahui bahwasanya SHGB atas nama perusahaan itu boleh asal tanah tersebut diubah statusnya menjadi hak guna bangunan. Berarti SHGB boleh dilakukan ya, asal tanah tersebut statusnya dirubah menjadi HGB. HGB adalah hak guna bangunan. Nah, syarat dari hak guna bangunan tersebut adalah bukan hak milik. Karena hanya mempunyai hak untuk membangun atau lebih ke sewa di sini ya. Sedangkan HGU pun sama. Situ berarti tidak boleh itu milik sendiri. Itu harus milik perusahaan, milik orang lain, pihak lain, perusahaan lain ataupun milik negara di situ. Jadi jelas-jelas di sini itu terjadi blunder di sini. Kayak kentut di sarung lah di sini. Dari para petani ke PT Berkat Putih Abadi, PT Berkat Putih Abadi, dari para oknum PT Berkat Putih Abadi karyawan tadi, lalu dirubah ke PT Victory and Glorious Grower di sini, yang itu mereka semua satu induk perusahaan, kan keren Brebes. Sedangkan pemegang hak milik dapat memberikan HGB kepada badan usaha dengan akte yang dibuat di notaris atau PPAT. Jadi ya jelas itu mereka semua di situ. Nah, di sini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan narasi tersebut ya. Proses-proses perubahan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena itu tetap melanggar. Dulu dari para ribuan petani ke karyawan PT Berkat Putih Abadi, setelah tak protes, setelah tak laporkan, di situ muncullah PT yang untuk menyelamatkan biar tidak melanggar undang-undang agraria, yaitu PT Victory and Glorious Grower Indonesia, yang sesuai pernyataan dari Dinas Pertanian Brebes dalam VT saya kemarin, yaitu 400 hektar untuk lahan peternakan sapi perah. Luar biasa sekali. Jadi kami masyarakat mohon kejelasannya dalam hal ini. Peta ini adalah informasi publik, rekomendasi yang diberikan oleh pemerintahan Brebes untuk PT Berkat Putih Abadi, yang di situ abu-abu dari mulai pembelian lahan, nanti nyampe pemberkasan, nyampe penerbitan izin, permohonan izin, semuanya abu-abu di sini. Apakah benar narasi yang tak buat dalam VT saya ini? Karena ini adalah statement terbuka. Mohon untuk Pak Heri Fitriansah waktu itu sebagai Ketua Pansus DPR dan Pak Sekda Joko Gunawan pada saat itu yang sebagai Ketua Pansus juga,
Benar atau tidak, mohon untuk dijawab klarifikasinya beserta BPN dan dinas-dinas terkait. Karena DMPTSP selalu menghindar ketika ada awak media untuk konfirmasi dan lain-lain, selalu menghindar di sini. Jadi jelas ya di sini ya, bahwasanya proses pemberkasan saja sudah salah loh. Dari ribuan para petani di situ tidak berubah nama kepada perusahaan karena memang tidak boleh. Nah, ketika di sini dirubah menjadi semua karyawan PT Berkat Putih Abadi sebagai pemilik baru di sini, itu pun melanggar aturan Undang-Undang Agraria karena ada batas kepemilikan dan batas wilayah di mana perseorangan boleh memiliki lahan pertanian dalam satu wilayah. Jadi maju kena mundur kena di sini. Tinggal bagaimana APH kita di Brebes bisa menyelidiki ini transparan dan bertanggung jawab, profesional, tegak lurus terkait apa yang kami laporkan sesuai alat bukti yang kami sodorkan. Demikian. Jadi pemerintah Brebes harus profesional ya dalam menanggapi fenomena mafia tanah ini. Kalau memang tidak ikut di dalam lingkaran tersebut, mohon untuk diklarifikasikan dengan bukti, dan atau dugaan kami benar di sini, kami mohon APH untuk tegak lurus dalam menyikapinya. Terima kasih. Satria Pinoyo Manusantara akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyuarakan kebenaran. Kawal proses pelaporan mafia tanah di Brebes dan Tegal sampai tuntas. Semoga APH kita presisi, tegak lurus, dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.